Poin ketiga ayat 24. Ayat 24, Markus 11. Markus 11 ayat 24. Ya, poin ketiga adalah saudara mau Tuhan itu tergerak hatinya oleh belas kasihan, saudara harus percaya penuh. Nggak boleh penuh itu 100% ya, tidak boleh 90%. Percaya penuh seolah-olah sudah menerimanya sampai ada ketenangan. Itu yang membuat hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan. Coba kita baca. Karena aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saya sering artikan ayat ini adalah doa dalam imajinasi. Bayangin sudah terima. Dalam nama Yesus, amin. Begitu melek, belum terima. Jadi membayangkan di dalam imajinasi saudara. Nah, tadi saya katakan percaya penuh seolah-olah sudah menerimanya sampai ada ketenangan. Saudara tahu di dalam hukum itu ada namanya de facto dan de jure, ya. Jadi waktu saudara berdoa, saudara secara de facto belum terima. Tapi secara de jure itu saudara sudah terima. Bayangin itu, ibaratnya begini. Saudara ada rumah, ya saudara sewakanlah kepada orang itu. Misalnya 5 tahun. Berarti orang itu punya hak ya. Secara hukum disebut de facto. Padahal rumah itu adalah rumah saudara. Secara hukum disebut apa? De jure. Secara hukum yaitu rumah saya. Tetapi secara fakta dia yang berhak, yang nyewa. Saudara harus bayangkan seperti itu. Ibaratnya beginilah. Ini contoh ya. Mungkin saya bagaimana ya, sederhanakannya ya. Bayangkan sudah terima, secara de facto saudara belum menerima. Secara de jure saudara udah terima tuh. Itu milik saya, tapi belum sampai di saya. Karena rumah itu masih dikontrakkan. Secara de facto yang berkuasa, yang punya kuasa atas rumah itu, ya yang penyewa. Secara de jure, itu saya punya, tapi belum. Tunggu 5 tahun. Nah, saudara harus bayangkan seperti itu. Mungkin agak ngejelimet ya, saya kasih sederhana begini deh, kesaksian saya. Mungkin saya udah sampaikan kesaksian saya, tapi mungkin sebagian belum dengar. Waktu saya pertama di jamaah Tuhan, maunya apa? Injil. Cerita tentang Tuhan Yesus yang dahsyat luar biasa. Pasti saya nginjilnya ke orang dekat saya, yaitu papa saya. Papa saya orangnya totok. Bayangin. Agamanya agama yaitu leluhur. Tiap jam 6 selalu pegang hio begini-begini. Terus tancap di samping itu. Ada merah-merah. Saya injilin papa saya. Dibilang agama Kristen itu agama orang bule, nggak cocok buat kita orang timur. Tapi kan saya lagi semangat-semangatnya. Papa ngapain gitu? Katanya ke mana? Tian Apung. Wah, Tian Apung di mana? Saya bilang gitu ya. Mungkin saya kurang hikmat. Jadi merendahkan agama dia jadi marah. Saya ingat sekali kata-kata saya begini. Pak, udahlah percaya sama Tuhan Yesus, jangan sampai sakit, baru deh. Karena saya sering lihat orang udah mau sekarat. Terima Tuhan Yesus ya supaya sembuh. Iya. Jangan sampai seperti itu, Pak. Malah papa saya jadi marah, malah dia bilang, gua sakit malah tambah nggak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Tambah dia menjadi benci sama saya karena saya ngejelekin. Akhirnya saya baca buku tentang doa. Doa itu harus bayangin. Saya doa, Tuhan Yesus jamah hati papa saya, mama saya. Kan saya suruh dibayangin nih. Buku itu ngajarin. Saya bayangin aja papa saya ada di gereja. Dibayangin aja. Dia lagi nyanyi tepuk tangan. Dia lagi melayani, ngedarin kolektor. Saya bayangin aja, Tuhan Yesus, terima kasih ya, sudah menyelamatkan papa saya. Lagi ngedarin kolektor. Saya bayangin aja papa saya lagi pakai baju putih, pakai dasi. Bayangin aja, ini namanya doa dalam imajinasi. Terima kasih ya Tuhan Yesus, sudah selamatin papa saya. Sudah pakai papa saya sebagai pelayanmu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yang saya lihat, papa saya tetap aja begini. Saya yakinin, imani.
Mujizat terjadi. Satu hari papa saya itu bantuin saya kan di toko. Datang seorang bagansi api-api. Sekali-kalinya datang dan tidak pernah lagi nongol. Orang itu kemana lagi saya nggak tahu. Datang, dia cerita tentang Tuhan Yesus. Pakai bahasa Mandarin. Tulis-tulis gini. Wah, ngobrolnya lama. Sudah tahu, saat itu juga papa saya jadi percaya. Terima Tuhan Yesus. Dan saya senang kan? Ini doa saya nih. Doa tanpa ragu-ragu dan doa dengan pakai ayat. Ya, ayat ini. Bayangin aja udah terima. Saya bawa papa saya pergi ke gereja di mana ada bahasa Mandarinnya. Jadi dia diinjili oleh seorang yang ngerti bahasa Mandarin. Cocok. Orang Jawa diinjilin sama orang Jawa. Pas itu. Nah, papa saya itu diinjilin sama orang yang pakai bahasa Mandarin. Cocok. Saya bawa ke gereja GKJMB. Pakai bahasa Mandarin. Dia bilang, dia cerita. Waktu di slide-nya itu keluar kata-kata, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Papa saya lihat slide begitu, dia kan baru pertama tuh ke gereja, nggak tahu lagu itu. Nyentuh hatinya, papa saya nangis sampai terseduh-seduh, dia cerita. Akhirnya papa mama saya dibaptis, sekarang udah jadi anak Tuhan. Akibat seorang yang bernama Yulius berdoa pakai ayat ini. Saudara juga harus seperti itu. Bayangin aja udah terima. Ya. Oke.